Kita tahu, satu-satunya hal yang pasti dari kehidupan kita adalah kematian. Tapi sudahkah kita mengerti bagaimana kehidupan mereka yang di hampir tiap harinya berinteraksi dengan mereka yang berpulang? Ya, rokoknya ya gini ini loh. Korak kita bersihin, kita sikat-sikat. Buat senang aja mas. Oh itu bapak, ibu, paman, pak D, ya ada kakak. Ya itu waktu lulus sekolah SMA itu langsung menjadi honorer di Pemkot. Langsung ditaruh di tempat pemakaman umum Samaan. Terus 8 tahun itu dipindah di taman. Bidang taman 2 tahun dikembalikan ke TPU Samaan lagi. Ya ikut-ikut orang-orang, ikut-ikut bersih-bersih makam, terus kerja di makam. Tahun 95 bekerja di Ramayana sebagai pramuniaga ya. Terus pindah ke jasa taksi transportasi sebagai operator telepon sama radio. Ya, tahu seriusan tahun 99. Kalau kerjaan saya bukannya jadi penggali makam atau apa. Saya ini cuma kuli, tukang atau kuli. Kalau ada kerja di luar ya di luar. Ngapain ada di sini? Kalau nggak ada, ya bisa ke sini. Ketika ada orang meninggal tuh selalu nanya-nanya siapa ini yang bisa gini waktu itu loh ya, siapa ini yang bisa gini, biasa gini, yang tega kayak gini. Kesuwen pikir saya, eksekusi akhirnya. Ya itu, saya belajar sebentar, melihat pelatihan di Universitas Islam Indonesia UII Jogja. Oh cuma gini aja kok, bisa kok. Udah langsung saya praktekkan. Sekitar tahun 90-an. Terus itu saya belajar merawat jenazah, awalnya di situ. Terus saya almarhum bapak, terus ibu sakit-sakitan, saya balik ke Malang. Ya itu terus saya ditunjuk sama Pak RW-nya waktu itu untuk merawat jenazah. Ya, setiap pemakaman itu biasanya kok mahal gitu. Padahal kan di sini banyak yang membutuhkan pekerjaan itu dan untuk kehidupannya mungkin. Apa nggak bisa dihitung lah. Gali satu makam nemu tengkorak 2 gitu, sering. Keluarga yang rewel itu yang bikin jengkel itu. Udah duitnya nggak ada, rewelnya masalah gitu. Paling menjengkelkan. Ya cuman saya balik aja. Rawat aja sendiri, atau kalau mau 2 kali lipat rawat makam keluarga saya di daerah sini udah daerah sini itu tempat pemakaman Master X dan narapidana. Master X dan narapidana. Penggalian makam itu cuma segini. Tanpa papan, tanpa apa, cuma dilempar blok. Malam hari dilempar batu di sini, udah. Dengar orang menjerit minta tolong, udah. Garuda yang jatuh di Medan. Itu yang datang itu cuma koper dan pecahan-pecahan kulit sama. Kita nunggu dari siang sampai tengah malam. Begitu datang gitu, enak-enak habis makan, begitu itu dibuka, duk langsung nih. Ampun. Ngelayat sini semua, seperti bintang film. Ya terang-terangan aja. Mobil-mobil penuh, tanah penuh. Surabaya ya datang sini kok.
ngelayat ini. Uang pekerjaan sosial kadang ada yang bayar, kadang ada yang enggak gitu. Kadang kali malam jam 12 kesulitannya itu pas hujan itu Mas. Tentu sulit untuk melepaskan pemakaman dengan rasa duka. Lalu bagaimana pandangan para penjaga makam tentang duka? Ya keluarga di sini semuanya Mas, deket-deket sini. Sakit Mas, selama 3 tahun. Nah, di stroke, lumpuh yang ngerawat juga saya Mas, setiap hari. Sampai meninggal ya. Agak sedih Mas, yang namanya ayah, namanya bapak ya. Ya gimana ya, waktu itu kehilangan saudara, ya gimana, sedih lah sana. Jadi langsung meninggal suami istri. Ini dua-duanya. Sampai dia saja turun. Diadani, nangis saya terang-terangan. Saya punya kelebihan ya. Kemungkinan itu sudah terbentuk dari kecil. Saya kalau melihat bangkai aja apa aja, tidak grogi saya. Saat penerimaan saya menerima kabar ada berita orang meninggal gitu ya. Saya masuk ke rumahnya, terus biasanya kan orang sepuh penyakitnya lama gitu kan nggak kurang terawat ya sama keluarganya. Kadang kita masuk kamarnya baunya pesing atau apa, itu saya yang kecewa Mas. Untuk generasi muda yang sekarang itu harus punya idealisme, punya nilai diri Mas, integritas. Jangan mudah terbawa dengan unsur uang Mas. Sebisa tenaga saya masih kuat untuk menggotong jenazah, saya akan dedikasikan. Nah sudah berapa ratus jenazah Mas. Olahraga di sini ya nyapu-nyapu ya, bersih-bersih makam itu. Timbang tidur tok yang nggak enak, biasa gerak terus nggak gerak itu kurangnya apa gitu loh. Nggak ada tenaganya, terang-terangan aja kayak ini. Pesannya ya belajar yang giat, supaya nggak jadi tukang gali kubur. Jadi Kerjakan apa yang kamu bisa. Udah. Selama nggak merugikan orang lain,